Agni, Iya. Agni, api, bukan? Iya. Oke. Di sini saya akan mencari Bapak mengenai ajaran pemahaman sih. Di sini kalau Ya, sedia. di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Salah satunya, kan tadi saya mendengar sedikit kayak dosen-dosen gitu. Itu bisa nggak sih kayak kita tuh ibadahnya bisa sendiri-sendiri? Peribadatannya. Ya. Jadi peribadatan atau pembacaan doa sabda suci itu bisa dilakukan secara pribadi ataupun secara berjemaah. Gitu. Nah, berjemaah kita sebutnya satsida. Seperti yang hari ini tadi itu adalah secara berjemaah. Tapi kalau mau di hari lain, ini kan cuma hari Rabu yang di sini, Rabu dan Minggu. Di hari lain dia mau membaca doa itu secara individu ya juga tidak masalah, bahkan wajib. Jadi ada 3 doa wajib. Ya, itu pertama subuh pagi hari saat matahari terbenam, yang kedua ya, dan yang pertama sebelum matahari terbit, saat matahari terbenam, sebelum tidur. Jadi 3 waktu ini wajib doa. Gitu. Terus kedua, nilai apa saja yang diajarkan agama sih yang ditekankan banget dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah inti ajaran agama Sikh itu ya, oleh Guru Nanak Dev Ji sebagai pendiri agama Sikh dan guru pertama. Itu adalah Ikongkar, yang artinya Tuhan adalah Esa. Jadi keesaan Tuhan adalah ajaran pokok atau fondasi. Nah, sehingga di dalam Sikh mengimaninya dalam Sikh ya, bahwa dia mau menyebut Tuhan dengan nama apapun berbeda-beda, tapi Tuhan yang dimaksud itu Tuhannya itu cuma satu. Yang namanya Tuhan cuma satu. Ya, jadi sebutannya beda-beda, namanya beda-beda. Agama itu sebagai jalan untuk mencapai satu Tuhan itu tadi. Jadi kita pilih aja jalan mana yang kita sukai kan gitu kan. Kayak orang mau pergi, ada yang suka lewat tol, ada yang nggak mau lewat tol kan gitu. Ada yang mau naik kendaraan umum, itu kan preferensi masing-masing yang merupakan hak asasi setiap orang. Kan agama itu hak asasi. Jadi nggak diberikan oleh negara, nggak diberikan oleh orang tua. Itu ada dari Tuhan untuk kita sejak dari kita di kandungan hak asasi itu. Terus tadi apa tadi pertanyaan? Ajaran intinya ya, baru kemudian adalah kesetaraan. Nah, jadi di dalam Sikh ini tidak ada kasta, ya, tidak ada kasta, tidak ada sistem sosial seperti marga-marga gitu juga. Makanya namanya semua belakangnya Singh, yang laki-laki, yang perempuan Kaur. Nah, kenapa itu tidak boleh? Karena selain kalau di nama kitanya ada nama keluarganya seperti marga, itu lekat dengan tadi status sosialnya dia. Wah, ini keluarga dari sosial tinggi, ini rendah, nggak boleh. Jadi Singh atau Kaur aja. Gitu. Nah, di Lunggar ini kita juga duduknya satu level di bawah. Ini adalah untuk menekankan kesetaraan, bahwa manusia itu dia nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah pada hakikatnya. Yang ada lebih tinggi lebih rendah itu adalah perbuatan, ya kan? Jadi kita dibedakan bukan berdasarkan latar belakang agama, suku, kasta, ras, bangsa, bukan. Tapi kita dibedakan berdasarkan perbuatan. Ada yang perbuatan yang mulia, ada yang perbuatannya hina. Jadi yang dilihat tuh perbuatannya, jangan orangnya. Orangnya itu semua adalah setara, ya kan? Jadi pertama ketuhanan, kedua kesetaraan, yang ketiga dan seterusnya itu ya sama seperti di ajaran agama lain, kemanusiaan, cinta kasih, gitu-gitu ya, itu sama seperti di agama lain juga.
Ini Bapak Menjid adalah salah satu tokoh senior di Gurdwara Sikh di Indonesia dari UIN. Malah ada datang juga 2 orang Ya, sering kita dapat kunjungan gini ya, dan dari kita terbuka. Ya, bagaimana sih memahami hubungan manusia dengan Tuhan? Hubungan manusia dengan, nah inilah yang sulit itu, karena apa, Tuhan tidak bisa kita ketemu seperti ini kan. Jadi dalam ajaran Sri Guru dan Serci ya, yang tadi kita di awal singgung, Tuhan ini relasinya adalah seperti sebagaimana kita ayah atau orang tua dengan anak, ya kan, suami dengan istri, dengan sahabat kita, kemudian dengan guru kita. Nah seperti itu semua kita harus menjalin relasi kita dengan Tuhan tadi. Gitu. Lalu yang apa tantangan terbesar yang dihadapi komunikasi ya? Tantangan terbesar di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah masalah bahasa ya. Generasi sekarang ini makin kesini itu makin menurun ya kemampuan bahasa Punjabi. Nah, karena Sri Guru dan Serci itu mayoritas dalam bahasa Punjabi. Jadi kalau orang nggak bisa mengerti bahasa Punjabi ini jadi salah satu hambatan dia untuk bisa menjadi seorang Sikh yang baik. Selain daripada itu, ini juga adalah bahasa ibu, ya kan? Karena Sikh itu kan dari Punjab, maka dibilang orangnya Punjabi. Nah bahasa Punjabi itu ya Punjabi gitu kan, jadi harusnya bisa. Sehingga masalah utamanya adalah bahasa. Masalah kedua adalah administrasi ya, di kartu penduduk KTP, KK, SIM, paspor. Itu seringkali kita kalau mau foto dengan sorban itu tidak diperbolehkan ya saat foto. Kemudian dalam kolom agama juga kita harus memilih dari salah satu dari 6, sehingga kita pilihnya Hindu, padahal Sikh dan Hindu tidak sama ya. Jadi secara administrasi itu. Dan kemudian yang ketiga adalah secara pendidikan, dimana karena tadi ada hanya 6 agama yang direkognisi pemerintah, maka Sikh ini umatnya mengalami kendala dalam pendidikan agama di sekolah. Tapi untungnya ada sekolah-sekolah yang memberikan dispensasi untuk umat Sikh, dia mengambil nilai agama dari Gurdwara. Jadi di sini setiap minggu ada sekolah, ada kelas, anak-anak belajar, ada ujian, ada penilaian, semua itu nanti disetorkan ke sekolah. Termasuk dan kan ada sekolah yang minta soal-soalnya sama jawabannya juga ya. Jadi kita bikin semua kasih ke sekolah Ya. Jadi kita kasih soal, kita kasih kunci jawaban, gurunya yang akan memeriksa. Jadi sekarang udah makin lebih mudah yang pendidikan. Lalu yang terakhir ada apa ingin menyampaikan satu pesan kepada umat beragama lain, terutama umat beragama Islam terkait toleransi. Toleransi. Oke, kita Sikh di Indonesia itu sudah ada cukup lama. Itu adalah akhir abad ke-19, jadi 1890 gitu ya, sampai dengan awal abad 19. Di Jakarta sendiri itu ada Gurdwara yang sudah 100 tahun di Tanjung Priok ya. Itu 100 tahun pada tahun ini pas. Sementara di Medan itu sudah lebih dari 100 tahun, tahun 19 di Aceh di Aceh itu pertama. tahun 1908. Kemudian di Medan dong. Medan ada yang bilang 14, ada yang bilang 20, ada yang bilang pasti. Iya, jadi udah lebih dari 100 tahun Ada yang 18. di Indonesia kan. Nah sama ini kita bisa hidup dengan toleransi, dengan harmoni di Indonesia. Maka kami mengharapkan agar kedepannya juga seperti ini kita tingkatkan lagi, bahkan kalau bisa keharmonisan, toleransi kehidupan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Jadi sesuai dengan
amanah konstitusi kita nggak lagi membicarakan mayoritas atau minoritas, harusnya diakui atau tidak diakui, harusnya semua adalah sama sebagai warga negara. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, yang menjaga keharmonisan dan juga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Gitu. Mungkin dari Pak Karena Manjit. kita selalu terlibat dalam kegiatan sosial. Mana ada banjir Sumatera itu banyak bantuan dikumpulkan itu semua. Dari komunitas itu. Ya, sebelumnya di Palu Di juga Palu pernah datang ya, di Aceh, tsunami dulu. jadi kita berusaha lah bagaimana supaya dapat bisa memberikan kontribusi. Di olahraga juga cukup banyak atlet kita sampai juara-juara Asian Games, Purnam Singh, ya, Charanjit Singh, Charanjit Singh, Subrat Singh, ya, tolak peluru, hoki, dan tokoh politik ternama HS Dirot. Itu juga ada. ahli pertanian. Dia macam-macam juga sebenarnya. Dia Ya, komisioner HAM, iya, komisioner HAM, pemberantas kemiskinan, staf khusus presiden SBY. SBY. Ya, SIK ya. Jadi maksudnya Pakai ini juga. pakai ini. Ada tuh di Google coba. Di YouTube sih juga ada kayak HS Dirot. Ya, nanti ini saya gitu. Jadi Nama orangnya Ketua Hoki Indonesia. jadi maksudnya kita di berbagai macam bidang itu ada memberikan kontribusi. Di kedokteran dulu ada ahli forensik namanya Profesor Amar Singh. Ahli jantung. Ahli jantung Ajit Singh juga ada, udah almarhum. Ahli saraf juga ada tuh siapa? Arwinda ahli saraf di Tanjung Priok. Jadi dia tiap hari itu bedah saraf ke orang. Berapa orang sampai nggak ada waktu istirahat kadang-kadang. Ya kita WhatsApp dia juga susah. Iya. Jadi kontribusinya ada lah. Kita nggak bisa bilang banyak, tapi kita berusaha untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia ini. Kalau sekarang, terutama di Sumatera Utara, banyak sekali dokter kita Dokter. yang bangun-bangun rumah sakit. Ya. Nah, jadi rumah sakit itu kapan kalau orang ke Mambo ya gratis. Ya. Itu banyak di Teruan Medan dan sekitarnya. Dan pengusaha-pengusaha Ya. juga memberikan lapangan pekerjaan kan pada kita semuanya. Jadi gitu mungkin kira-kira. Dan bebas dari korupsi. Oh. Ya, mungkin segitu saja. Iya. Terima kasih atas Baru tiga. ilmunya. Jadi kan. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Jadi kan Kita harus makan dulu ya.